wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membuat video demo untuk program yang kami buat untuk UTS Matkul BP2. Perkenalkan, nama saya Dewa Damai Saputra, nomor NPM 228. Perkenalkan, nama saya Dewa Damai, nomor NPM 250. Kenalkan, saya Safira Fitri Azhara dengan NPM 227. Perkenalkan, nama saya Bunga Anja Bertaudina dengan NPM 249. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Anja Bertaudina dengan NPM 240 820 10 249. Di sini saya akan menjelaskan materi BP2 yang OOP dasar. Nah, OOP dasar itu Object Oriented Programming dasar yang merupakan paradigma pemrograman yang menggunakan konsep objek untuk mempresentasikan data dan fungsi yang bekerja pada data tersebut. Konsep utama OOP dasar meliputi kelas, objek, enkapsulasi, abstraksi, polimorfisme, inheritance secara singkat. OOP dasar memungkinkan pengorganisasian program menjadi kumpulan objek yang saling berinteraksi. Sekarang kita langsung masuk ke source code OOP dasar, yaitu di sini OOP dasarnya itu ada di menu mahasiswa dan mata kuliah. Nah, yang pertama yaitu mahasiswa. Pada submenu mahasiswa ini ada 6 menu, yaitu tambah mahasiswa, hapus mahasiswa, update data, cetak data, query, dan kembali. Nah, pada case 1 ini kita bisa menambahkan mahasiswa, yaitu dengan cara memasukkan nama yang dimana kita memerintahkan dengan string nama sama dengan sc.next yang kita ambil dari kelas mahasiswa, yaitu kelas mahasiswa string np, string nm itu npm buat np buat npm dan nm buat nama. Lalu untuk memasukkan npm kita menggunakan string npm sama dengan sc.next npm. Terus di sini mahasiswa sama dengan new cmhs npm, nama itu kita ambil dari kelas mahasiswa yang ini, cmhs string np string nm. Lalu break untuk menghentikan programnya, perintahnya. Lalu di case 2 ini kita hapus mahasiswa, yaitu jika mahasiswanya itu kosong, maka pada case 2 ini terdapat tulisan data tidak ditemukan. Jika kita memasukkan npm-nya itu sama dengan npm yang di case 1, maka kita bisa menemukan datanya, lalu kita bisa menghapus. Lalu kita kasih break untuk menghentikan kerjanya. Lalu case 3 itu untuk mengupdate data. Nah, pada case 3 ini juga kita membandingkan npm. Jika yang kita masukkan itu npm-nya sama pada case 1, maka kita bisa mengupdate data dengan menambah nama baru dan IPK baru. Lalu jika npm yang kita masukkan itu berbeda, maka kita tidak bisa mengupdate data atau datanya itu tidak ditemukan. Lalu ada case 4 yaitu lihat data. Untuk melihat data yang telah kita buat di awal tadi. Nah, terus yang case 5 itu ada query data. Ini juga untuk melihat datanya. Lalu pada case 2 itu ada submenu mata kuliah. Nah, di submenu mata kuliah ini ada 6 menu, yaitu yang pertama tambah mata kuliah, yang kedua hapus mata kuliah, yang ketiga update data, yang keempat cetak data, yang kelima query, dan yang keenam itu kembali ke menu utama. Nah, pada case 1 ini yaitu tambah mata kuliah. Di tambah mata kuliah ini menggunakan string kode MK sama dengan sc.nextLine, yaitu kita ambil pada kelas mata kuliah ini yang c matkul string kd string nm in s. Terus kita masukkan ke public void itu set kode MK itu kita buat ini. Terus jadi di sini kalau kita mau misalnya kita mau memasukkan apapun itu, kita panggil di kelas yang sudah kita buat tadi. Sekarang kita langsung saja melihat outputnya.
Yang pertama yaitu mahasiswa. Kita tambah mahasiswa. Terus NPM-nya 249. Nah, ini sudah ditambahkan mahasiswanya. Lalu kita hapus mahasiswa. Kita hapus. Nah, kan ini sudah dihapus ya. Jadi misal kita mau update data itu kita tidak bisa karena datanya itu sudah dihapus. Jadi kalau kita mau mengupdate data dengan NPM 249 yang kita hapus tadi, itu kita tidak bisa mengupdate karena datanya sudah kita hapus. Jadi kita harus menambahkan mahasiswa lagi. Kan sudah kita tambah lagi tuh mahasiswanya. Terus kita coba mengupdate lagi. Nah, karena NPM-nya itu ada, kita update nama barunya, terus IPK-nya. Nah, terus kita simpan. Nah, jika sudah diperbarui datanya, kita coba untuk cetak data. Nah, ini sudah tercetak datanya. Lalu kita kembali ke menu utama. Terus kita ke menu yang kedua yaitu mata kuliah. Udah MK-nya 23 misalnya ya. Terus nama mata kuliahnya itu data. SKS-nya 2. Nah, ini sudah kita tambahkan mata kuliahnya. Terus kita langsung update saja karena saya tidak ingin menghapusnya. Nah, ini sudah berhasil kita update mata kuliahnya. Terus kita cetak. Nah, ini sudah dicetak mata kuliahnya. Terus kita kembali ke menu utama. Nah, itulah pemrograman OOP-nya. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tifan Maya Saputra dengan NPM 2408201028. Saya akan menjelaskan tentang relasi asosiasi. Jadi relasi asosiasi itu menggambarkan hubungan antar kelas dalam pemrograman OOP. Jadi relasi asosiasi ini menunjukkan bagaimana satu kelas berinteraksi atau terhubung dengan kelas yang lainnya. Langsung saja ke contohnya, ke NetBeans. Kita mulai dari KRS ya. Jadi ini di paket KRS. Jadi publikas KRS ini mempunyai hubungan atau relasi dengan kelas mahasiswa, MHS, dan juga kelas matkul. Dan di publikas KRS ini juga mempunyai data private string semester. Jadi inisiasinya yaitu ada CMHS, MHS1, ada kelas matkul, MK1. MHS sama dengan 0 ini, jadi yang dua ini MHS dan MK sama dengan 0 ini tidak boleh kosong. Untuk outputnya, objek KRS telah dibuat yang ini. Nah, ini untuk seaternya. Jadi seaternya itu public void method seater set MHS mengambil dari kelas mahasiswa sama dengan M. Untuk yang set matkul ini mengambil dari kelas matkul singkat jadi MK sama dengan M. Dan untuk set semester ini punyanya dari KRS ya. Semester sama dengan S. Untuk yang method getter ini
ngambil dari CMHS, Cmatkul, dan juga punya sendiri. Nah, ini untuk query-nya itu untuk menampilkan data. Kita langsung ke contohnya. Di menu KRS ini, di case 3, ini outputnya ya, ada tambah KRS, hapus KRS, update data, cetak data, dan query. Lalu case 1 ini untuk menampilkan atau membuat data mahasiswa, data KRS. Kalau berhasil dibuat, akan muncul output KRS berhasil dibuat. Break. Lalu untuk case 2, ini untuk menghapus KRS. Jika KRS tidak ada, maka tidak bisa dihapus. Akan muncul output tidak ada KRS untuk dihapus. Yang case 3 ini untuk mengupdate KRS. Kalau KRS ada, maka bisa diupdate. Bisa diupdate ubah mahasiswa, ubah mata kuliah, dan ada batal ini. Lalu untuk update ini, memasukkan nama mahasiswa baru, lalu memasukkan NPM, dan nanti ada, jika berhasil, akan ada output data mahasiswa pada KRS diperbarui. Ini untuk update kode matkul baru, mata kuliah baru, masukkan kode, lalu masukkan SKS baru. Nanti kalau sudah berhasil, akan ada output data mata kuliah pada KRS diperbarui. Jika batal, maka ini, jika tidak jadi diperbarui, maka ini else, dan akan muncul output batal update KRS. Dan kalau tidak ada data KRS-nya, maka ini dieksekusi dan muncul output data KRS masih kosong. Case 4, ini untuk cetak KRS. Jika KRS ada, maka bisa dicetak. Jika tidak ada, maka outputnya tidak ada KRS untuk dicetak. Case 5, ini query. Jadi ini untuk mencetak query, dan kalau tidak ada nanti data KRS masih kosong. 6, untuk kembali ke menu utama. Dan selain itu akan default, yaitu pilihan menu tidak valid. Jadi untuk contoh relasi asosiasinya yaitu ini, privat CMAS. Artinya CKRS ini mengambil data dari kelas MHS, yaitu mahasiswa, dan juga kelas matkul. Ini untuk contoh relasi asosiasinya. Oke, sekian penjelasan demo dari saya. Belum ini ya, Nah, kita akan contohkan outputnya dulu. Nah, untuk outputnya kita pilih di KRS. Nah, praktik 3 tambah KRS. Jadi kalau belum menambahkan data mahasiswa, kita tidak bisa menambah KRS. Begitu juga dengan nomor 2 ini, hapus. Jika tidak ada KRS, maka tidak bisa dihapus. Itu dia contohnya tadi, contoh outputnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Fitri Azhara dengan NPM 24082210227. Di sini saya akan menjelaskan source code mengenai kelas kontainer. Kelas kontainer itu elemen dasar dalam framework Bootstrap yang berfungsi sebagai wadah atau kontainer untuk membungkus dan mengatur tata letak elemen-elemen di dalamnya agar lebih tertata.
Jadi di sini saya langsung saja menjelaskan dari source code class container. Ini contoh source class container, ada cmatkul, ada set kode MK, set nama MK, dan set SKS yang diambil dari cmatkul. Lalu yang kedua ada set prodi atau cprodi, itu diambil dari CKRS ini. Lalu langsung saja kita run untuk mengetahui hasilnya. Jadi langsung saja yang pertama kita pilih mahasiswa, lalu tambah mahasiswa, memasukkan nama Safira. Lalu kita memasukkan NPM 227. Nah, karena di situ sudah terdaftar, kita masukkan lagi dengan NPM berbeda 249. Lalu kita lanjut pilih mata kuliah. Terus tambahkan mata kuliah, masukkan nama mata kuliahnya, kita masukkan bahasa pemrograman. Lalu kita memasukkan kode MK-nya 11234 dan SKS-nya 3. Lalu mata kuliah berhasil ditambahkan. Lalu kita lanjut lagi kartu rencana studi. Kita masukkan NPM-nya kan 249, lalu kode MK-nya 11234, terus memasukkan semester 2. Lalu tambah KRS berhasil ditambahkan. Kita masuk ke submenu prodi, kita buat prodi. Kita masukkan kode dengan 082, lalu masukkan nama sistem informasi. Dan memasukkan akreditasi B, dan objek prodi berhasil dibuat. Lalu jika kita sudah menyelesaikan semua tugas, kita pilih exit untuk keluar dari program. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Pradika Aliansa dengan nomor NPM 250. Di sini saya akan menjelaskan bagian kelas pewarisan dari proyek kelompok untuk ETS. Langsung saja ke programnya. Yang pertama kita masuk ke subkelasnya dulu. Di kelas pewarisan sendiri ada beberapa subkelas. Ada subkelas pegawai, subkelas dosen, dosen tetap, dan kelas Randy. Di kelas pewarisan sendiri ada kelas yang hampir setara dengan main kelas, yaitu kelas pegawai yang memuat atribut data berisikan ID, nama, dan gaji. Lalu dideklarasikan di konstruktornya. Konstruktornya berisi string ID, nama, lalu dideklarasikan objeknya ID sama dengan ID, nama sama NM, lalu objek berhasil dibuat. Setelah itu kita akan memberikan metode setternya. Yang pertama kita akan men-set ID, string ID, ID sama dengan ID. Lalu kita membuat metode getternya, string get ID, return ID. Dan string get nama, return nama. Selain itu, di kelas pewarisan sendiri terdapat kelas dosen yang mewarisi kelas pegawai. Maksudnya kelas dosen memiliki atribut dari kelas pegawai. Di kelas dosen sendiri memiliki atribut ID, nama, dan JP, yaitu jabatan fungsional. Setelah itu kita cetak outputnya, objek dosen berhasil dibuat. Ini seperti biasa, kita set jabatannya, lalu kita getter
Setelah itu langsung ke dosen, kelas dosen. Selanjutnya ke kelas dosen yang juga memiliki atribut dari kelas dosen. Selanjutnya di kelas dosen tetap yang memiliki atribut dari kelas dosen. Di kelas dosen tetap selain memiliki atribut dari kelas dosen juga memiliki atribut sendiri yang berisi tunjangan dan NIDN. Ini konseptornya, ini metode setternya, ini metode getternya, ini query-nya. Yang terakhir ada kelas tendik yang mewarisi dari kelas pegawai. Di kelas tendik sendiri terdapat atribut sendiri, atribut data sendiri yang berisikan unik saja. Di konstruktornya berisikan ID, nama, dan golongan. Seperti biasa membuat objeknya, itu objeknya dibuat seperti biasa, mengset mengset metode setternya, lalu metode getternya, dan juga query. Langsung kita ke main classnya. Ini beberapa menu dari submenu pegawai. Ada tambah dosen, update, tambah dosen, update, hapus dosen, tambah tendi, update tendi, dan hapus tendi, dan lihat pegawai. Lalu pilih dua untuk memilih di pilihan yang ada di submenu ini. Di C1 untuk menambahkan dosen, jika jumlah dosen tidak lebih dari jumlah maksimum dosen, maka akan program akan dijalankan. Lalu untuk memanggil ID, kita kita panggil objek ID dengan sc.next. Untuk memasukkan nama, seperti biasa sebelum menggunakan next line, kita harus memberi sc new scanner untuk mengosongkan agar ini bisa dijalankan. Untuk memasukkan nama, yaitu memanggil atribut nama dengan sc.newsline. Dan juga ada jabatan sc.nextline. Lalu NIDN juga ada NI sc.next. Untuk memasukkan data lebih dari satu atau memasukkan data dosen, ingin memasukkan dua data dosen, kita melakukan perulangan, yaitu dosen dengan array jumlah dosen dengan new kelas dosen tetap berisikan ID, nama, jabatan fungsi, dan NIDNN dengan jumlah dosen plus. Setelah itu penambahan sukses. Jika tidak, kapasitas penuh. Maksudnya jika jumlah dosen itu sama dengan max dosen, maka kapasitas telah penuh. Di case 2 ada update dosen. Jika jumlah dosen lebih dari 0, maka program ini dapat dijalankan. Jika tidak, maka tidak ada data yang diupdate. ID tidak ada atau data dosen kosong. Seperti biasa, kalau memasukkan update data dosen, memasukkan data baru, cuma seperti itu. Langsung saja ke case 3 yang diberikan habis dosen. Seperti update, jika datanya kosong, maka tidak dapat dijalankan. Sedangkan jika ada datanya, maka dapat dijalankan. Untuk menghapus data, kita hanya perlu untuk mengisi data dosen sama dengan 0 atau kosong. Lanjut ke case 4 yang berisi tambah tendi. Jika jumlah tendi kurang dari max tendi, maka program dapat dijalankan. Seperti biasa untuk memasukkan ID, maka kita mengambil atribut ID sc.next, lalu melakukan perulangan untuk memasukkan tendi yang lain. Jika ternyata datanya sudah ada, maka ID sudah ada. Lalu untuk memasukkan nama, yaitu kita mengambil atribut ID, mengambil atribut nama
j.nextland. Dan untuk memasukkan golongan, kita mengambil golongan j.next, lalu melakukan perulangan untuk memasukkan data lebih dari satu, TND, jumlah TND, new, pas TND, yang khususkan ID, nama, dan golongan, lalu J, jumlah TND, plus plus. Setelah itu dicetak grupnya penambahan sukses. Jika jumlah TND lebih besar dari nilai maksimal TND, maka kapasitas penuh. Setelah itu ada update TND seperti yang tadi. Jika jumlah TND-nya tidak kosong atau nol, maka program dapat dijalankan atau data TND bisa diupdate. Jika tidak, maka ID tidak ada atau data TND kosong. Nah, di hapus TND ini juga sama, harus ada datanya, tidak boleh nol. Untuk menghapus TND, kita memasukkan ID dulu. Saat ditemukan, maka akan diolahkan. Lalu untuk menghapusnya sendiri juga akan dibuat nol. Data yang sudah dibuat tadi akan dikosongkan. Nah, untuk case study sendiri melihat pegawai. Untuk melihat pegawai yaitu jika data dosen lebih dari nol, maka akan dapat dijalankan, jika tidak data kosong. Di sini bisa menampilkan data dosen yang sudah dimasukkan di case 1 tadi. Nah, kalau di sini jika jumlah TND tidak sama dengan nol, datanya ada, di sini akan menampilkan TND yang sudah dibuat. Tidak, maka data TND kosong. Langsung saja kita ke programnya, contoh programnya. Bentar. Kita pilih 5 untuk menu pegawai. Nah, di menu pegawai ada beberapa menu, kita masukkan ke menu pertama saja, tambah dosen. Masukkan ID 22 saja. Maaf, dengan jabatan dosen GP 2. NIDN kita samakan saja 222. Lalu kita tambah lagi satu data dosen dengan ID 23 saja, ibu dengan jabatan dosen basis data. Kemudian ini 2003. Setelah itu kita dapat melihat yang sudah kita berikan dua data dosen. Di sini sudah tercetak ya 22 dengan ID 22 Bapak Iqbal, jabatan dosen JP2, NIDN 22. Dan ibu dosen basis data, NIDN 23. Di situ data dosen kita tambahkan untuk tambah TND. Masukkan TND dua saja. Masukkan nama, mungkin nama saya saja, Java. Masukkan golongan 2 saja. Lalu pegawai, kita lihat pegawai dari TND tersebut. Nah, di sini sudah ada TND-nya. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video dari kami. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa diberikan nilai A+.